mereka menjual tanahnya dengan tekanan yang seperti itu yang membuat mereka miskin, beliau menjawab, ini bukan tanah saya dan ini bukan tanah Anda, ini tanah kaum muslimin. Kita lihat memang di sini pakaian ala khas mereka beda-beda. Ada yang dia pakai jas, lalu pakai topi, ya, lalu pakai pakaian yang serba hitam. Ada yang pakai pakaian biasa saja, ya. Ini bukan sembarang pakaian, ya. Ini merupakan bahagia daripada penanda mereka. La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul, wa Masjidil Aqsa. Inilah 3 poros surga dunia. Sahabat yang dicintai Allah, di belakang saya inilah terletak batu yang merupakan pusat dari kiblat pertama kita sebagai seorang muslim. Di saat Nabi SAW menerima perintah salat, kiblat itu ternyata tidak serta-merta langsung ke Ka'bah di Baitul Haram sekarang atau di Masjidil Haram sekarang, tetapi kiblat itu mengarah ke batu yang ada di belakang saya ini dulu pertama kali. Dan ternyata batu ini juga yang merupakan bahagian suci, bukan hanya menurut kita sebagai seorang muslim, karena ini merupakan kiblat pertama kita. Bahkan ada yang mengatakan juga Rasulullah SAW mi'raj menuju ke langit dari sini, gitu ya, dari batu, dari atas batu ini. Begitu juga Nabi Yakub alaihi salam, menurut mereka pernah tertidur di atas batu ini dan bermimpi melihat bahwa dari atas batu ini ke atas itu ada surga. Dan mereka juga meyakini bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam itu membangun kuilnya itu diawali dari atas batu ini. Dari situ sahabat, maka Yahudi berupaya betul bagaimana dia itu mampu untuk merebut lokasi ini. Bahkan beredar berita bahwa Yahudi sudah mulai mengebor, ya, bawah dari Masjidil Aqsa ini, ya. Dan mereka sudah punya plan bagaimana kalau mereka ingin mendirikan kuil, ya, di atas bangunan Masjidil Aqsa ini sebagai tempat ibadah mereka. Saya tidak bicara benar atau tidaknya sahabat, tetapi saya ingin berbicara tentang kewaspadaan. Dan saya ingin bicara tentang rasa memiliki kita sebagai seorang muslim terhadap masjid ini. Kalau tidak kita yang menjaga, maka siapa yang menjaga? Kalau tidak kita yang peduli, maka siapa yang peduli? Karena ternyata di luar sana ada yang ingin untuk bisa mendapatkan tempat ini. Sahabat yang dicintai Allah, tidak ada manipulasi sejarah yang lebih dahsyat daripada yang dilakukan kaum Zionis terhadap bangsa Palestina. Sejarah usaha perampasan tanah Palestina dari bangsa Arab dilakukan sejak lama. Namun hebatnya, perampas ini tidak dianggap sebagai perampok, tetapi malahan dipuja-puja sebagai pahlawan. Dan bangsa Arab yang melawannya dianggap sebagai teroris atau penjahat yang perlu dihancurkan. Tidak banyak yang paham, Zionis adalah gerakan nasional orang Yahudi yang mendukung terciptanya sebuah tanah air Yahudi di wilayah yang didefinisikan sebagai tanah Israel. Aksi ini diterima sebagai gerakan politik yang sah bagi usaha merampas tanah Palestina untuk bangsa Yahudi. Kebiadaban Israel semakin sempurna ketika 1001 kebijakan dilakukan terhadap warga Palestina. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya bersama dengan para jamaah sedang berada di kota Yafa. Kota Yafa ini letaknya berada di selatan Tel Aviv,
sama juga di pinggir Laut Mediterania ya. Kalau sahabat mungkin bisa melihat di layar kaca di belakang saya ini berdiri begitu megahnya bangunan-bangunan tinggi yang ada di kota Tel Aviv ya. Dan sungguh sangat berbeda sekali ketika kita jalan di kota-kota Palestina, di Ramallah, di Hebron, di Nablus, yang kondisinya sungguh sangat memprihatinkan. Berbeda dengan yang ada di sini. Seolah-olah itu kenikmatan dunia semua ada di sini. Saya tidak ingin berbicara tentang bahwa ini kenikmatan dunia, ini bukan kenikmatan dunia, tidak ya. Tetapi saya hanya ingin berbicara tentang satu kata, kezaliman. Mereka bisa berbahagia di atas tanah yang dulu dimiliki oleh orang-orang Palestina, yang mereka ambil, lalu setelah itu mereka geser, lalu setelah itu mereka geser lagi, sehingga kehidupannya sungguh sangat berbeda sekali bagi mereka-mereka yang Masya Allah yang aslinya memiliki tanah ini tergusur ke sana hanya karena kezaliman orang-orang Yahudi. Sahabat yang dicintai Allah, belajar dari sini, hati-hati dengan kezaliman. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Bahwa namanya kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari akhir. Saat ini bisa kita lihat mereka bahagia. Saat ini kita lihat mereka bisa membangun gedung yang begitu megah. Sedangkan orang-orang yang mereka gusur tanahnya di sini bergerak ke arah yang mungkin lebih terpojok, daerahnya tidak diperhatikan, kehidupan sulit. Itu di dunia. Tapi nanti di akhirat, kezaliman tetap kezaliman yang akan membuahkan kegelapan. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, mari kita koreksi diri kita. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini ada kezaliman yang kita kerjakan. Kalau ada, istighfarlah kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Jangan pernah kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Dan inilah poros surga. Ya Allah. Kaum Yahudi atau dengan sebutan lain Bani Israel terekam dalam banyak sejarah. Kisah perjalanan hidup mereka diantaranya dimuat dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di mana ada kebaikan yang terjadi, namun tidak sedikit yang terabadikan dalam kekejian, kemunafikan, sekaligus pembangkangan terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terekam di Masjid Al-Khalil di Hebron, Palestina, baru-baru ini. Pengekangan demi pengekangan dilakukan. Pengawasan terhadap rumah Allah ini sangatlah ketat, termasuk dengan membatasi jemaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikhair, ahlan Waalaikumsalam. عارفين أشرف الكركي. أشرف Jaudat. Nah, Masya Allah. Sahabat yang dicintai Allah, Alhamdulillah. Saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Khalil di Hebron, yang kita ketahui bersama bahwa kondisi kota Hebron ini yang usianya sudah ribuan tahun, akan tetapi orang-orang Israel berusaha untuk merebut tempat ini. Ya, bagaimana penduduknya dimiskinkan, tidak diperbolehkan untuk bekerja, toko-toko mereka punya tapi tidak boleh buka, dengan tujuannya ketika mereka miskin, orang-orang Israel mampu dengan mudah untuk membeli tanah mereka. Tapi subhanallah, luar biasa, walaupun mereka miskin, mau dibeli seberapa mahal pun tanah mereka, ternyata mereka tetap tidak mau menjual tanahnya kepada Israel demi mempertahankan tanah ini. Sehingga sebagian masjid ini diambil oleh mereka untuk dijadikan sinagog. Kita akan bertanya kepada sahabat-sahabat kita yang ada di sini ya. كيف حالة المسلمين يعني هل فيه بعد ضغط من إسرائيل هذا خاصة في الخليل هذا؟ اليهود أنت عارف في كل العالم مضايقين على كل العالم، وخاصة في الحرم الإبراهيمي في المسجد الإبراهيمي. هاي شفت التفتيش كيف؟ أيوة. الاعتداءات على المسجد في تقسيم الحرم، هلا بنورجيك اياه كيف مقسم من بعد المجزرة. امبارح كان ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي اللي هو 25/2/94، ومن بعدها صارت مضايقات بشكل رهيب على المسلمين وعلى أهل الخليل بالذات. Al-Khalil adalah masjid yang dibangun di sekitar areal pemakaman Nabi Ibrahim alaihissalam
Yakub alaihissalam, Ishak alaihissalam, dan Yusuf alaihissalam. Kini kaum muslimin kembali mendapat tekanan dari bangsa Israel. Mereka tidak bebas dalam menjalankan aktivitasnya, serta perekonomian mereka dikendalikan oleh Israel. Dan dari semua tekanan tersebut, kaum muslimin pun memilih untuk bertahan. Sismuk Karim Jaudat ya, yang sudah memberikan info kepada kita. Ternyata banyak sekali tekanan-tekanan yang diterima oleh sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina ini ya. Semoga ini membuka mata kita dan termasuk menyadarkan kita menjadi bahagian kaum muslimin yang senantiasa peduli dengan sahabat-sahabat kita. Beliau tadi mengatakan dengan satu kata yang membuat saya terenyuh ya. Ketika saya katakan apakah mereka menjual tanahnya dengan tekanan yang seperti itu yang membuat mereka miskin, beliau menjawab, ini bukan tanah saya dan ini bukan tanah Anda, ini tanah kaum muslimin, maka kami tidak berhak menjualnya. Tugas kami adalah menjaganya supaya ini tetap menjadi hak milik kaum muslimin. Semoga semangat memperjuangkan agama ini menular pada kita yang ada di Indonesia, dan inilah poros surga. Yang paling mengusik adalah skenario pengambil alihan masjid untuk diganti menjadi tempat ibadah Yahudi atau sinagog. Sedikit demi sedikit lingkungan masjid dikuasai Israel, padahal rumah Allah ini penuh arti bagi umat muslim. Sahabat yang dicintai Allah, di belakang saya ini ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Makam hanya sekedar penanda saja, monumen, sedangkan kuburannya yang asli jasadnya ada di bawah ini, sekitar kurang lebih 15 meter di bawah. Yang ingin saya bicarakan sahabat, mungkin kalau saya lihat dari sini kelihatan bahwa ini Nabi Ibrahim ini makamnya dibagi. Bagian sini yang saya berdiri ini dibagi untuk menjadi bahagian daripada yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sedangkan di balik sana kita bisa melihat orang-orang Yahudi ya, dia menjadikan bahagian ini 60%-nya sebagai bahagian daripada sinagog yang dulunya merupakan kaum muslimin keseluruhan yang memiliki ini. Dari sini kita bisa tahu bahwa kita tidak mengklaim bahwa ini merupakan bahagian daripada Nabi kita, tidak. Tetapi ketika ada upaya-upaya untuk membagi, dan ketika pembagian itu ternyata ada nilai-nilai permusuhan di sana dengan keinginan untuk mengusir kaum muslimin yang ada di sini, yang sudah hidup lama di sini, maka saya kira ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ya, bagaimana kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita untuk mewaspadai berkaitan dengan masalah Yahudi ini, ya, kita sebagai orang muslim pun harus begitu. Kita bukan menaruh curiga kepada mereka, tetapi rakyat Palestina ini menjadi bukti bagaimana orang-orang Yahudi yang datang dan merampas tanah mereka ini memberikan cerita tersendiri kepada kita. Yang pertama adalah kita dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai detik ini diberitahu atau diberi kabar untuk diri kita ini bahwa Yahudi adalah orang yang perlu untuk kita waspadai. Yang kedua, kita harus mampu menjadi manusia yang menjaga izzah kita dan kemuliaan kita, agar kita tidak sembarangan dengan mudah menyerah begitu saja ketika kita berjuang untuk bisa menyelamatkan tanah, di mana tanah itu merupakan bahagian daripada kehormatan kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan ini memberikan pesan tersendiri untuk kita, untuk saya pribadi dan kita bersama, dan inilah poros surga. Bicara tentang ritual Yahudi, kami berkesempatan mengunjungi sinagog atau tempat ibadah bagi kaum Yahudi. Sinagog yang kita kunjungi ini terletak di Bukit Zaitun, Yerusalem, dan berdekatan dengan makam Nabi Daud alaihissalam. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya sedang berada di depan makam dari Nabi Daud ya. Nah, sekarang saat ini menjadi bahagian daripada tempat ibadah yang digunakan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem ya. Dan kalau sahabat tadi lihat, ada yang baru masuk dengan mengenakan pakaian ala khas mereka gitu ya. Kalau kita lihat memang di sini pakaian ala khas mereka beda-beda. Ada yang dia pakai jas, lalu pakai topi ya, lalu pakai pakaian yang serba hitam. Ada yang pakai pakaian biasa saja ya, lalu di atasnya ada penutup peci
Nah, ini bukan sembarang pakaian ya. Ini merupakan bahagian daripada penanda mereka bahwa ini merupakan bahagian orang suci. Lalu sesudahnya itu di bawahnya kalau cuma pakai peci saja, nah itu berarti dia orang soleh tapi bukan bahagian daripada orang suci. Ini pelajaran buat kita ya. Ternyata agama ini mengajarkan kasta. Ada urutan di antara mereka itu. Sedangkan bagi kita tidak ada seperti ini. Seluruhnya sama. Yang berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Bukan dari kastanya, bukan dari keturunannya bagaimana, tetapi yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sahabat yang dicintai Allah, kita perlu menjadi bahagian daripada pelajaran. Ternyata subhanallah, yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar kasta, tidak seperti mereka. Ternyata yang membedakan kita adalah ketakwaan. Maka tidak ada kata lain bagi kita kecuali tingkatkan ketakwaan kita sehingga kita mampu menjadi manusia mulia di hadapan Sang Pencipta. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, ini lilin-lilin yang ada di salah satu sinagog ya, yang ada di Yerusalem. Ini digunakan buat ibadah bagi mereka. Jadi ini ditaruh di sini sebagai pengharapan dan berbagai macam bentuk lah. Artinya ini masuk bahagian ibadah karena ini ada di sinagog ya. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Kalau seandainya ini merupakan bahagian daripada ibadah, tolong di antara kita jangan ada yang ikut-ikut. Karena Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut-ikut ibadah satu aliran atau satu agama, maka dia termasuk bahagian daripadanya. Sekarang kita kadang-kadang banyak yang tidak paham gitu. Ini merupakan bahagian budaya ataukah ritual ibadah? Bahagian yang bisa diikuti karena mungkin merupakan bahagian gaya hidup atau misalkan saat ini yang sedang tengah, dan lain sebagainya. Ini yang bisa diikuti ataukah ini masuk bahagian daripada ibadah? Kita perlu tahu. Ketika kita ingin mengikuti sesuatu, kita harus tahu dulu dasarnya ini apa. Kalau ini masuk bahagian daripada ibadah, maka urusannya nanti akidah. Kalau urusannya akidah, maka kita masuk dalam hadis Nabi SAW yang tadi. Orang yang mengikuti ajaran satu kaum, maka dia akan menjadi bahagian daripada kaum tersebut. Kita harus mampu menjadi manusia yang berpegang teguh pada ajaran agama kita. Mampu mengerti tentang akidah kita. Sehingga kita tidak mudah disesatkan hanya sekedar karena kita ikut-ikutan, mengikuti supaya kita dianggap modern dan lain sebagainya. Pemakaman Yahudi yang ada di Bukit Zaitun ini adalah pemakaman Yahudi yang paling terkenal ya. Ini termasuk pemakaman yang paling mahal ya. Karena harganya kurang lebih 80.000 US dollar. Luar biasa. Sahabat yang dicintai Allah, kebiasaan orang Yahudi sangat beragam. Salah satunya yang berada di kawasan Bukit Zaitun, masih jantung kota Yerusalem. Mereka memiliki lokasi pemakaman mewah yang harganya sangat mahal. Yang dikuburkan di sini tidak hanya kaum Yahudi dari Yerusalem saja, namun juga kaum Yahudi dari seluruh penjuru dunia. Mereka percaya di lokasi inilah nantinya akan berlangsung pengadilan terakhir setelah semua manusia dibangkitkan. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya sedang berada di puncak Bukit Zaitun dan di bawah saya ini ada pemakaman Yahudi ya. Ini pemakaman Yahudi yang ada di Bukit Zaitun ini adalah pemakaman Yahudi yang paling terkenal ya. Bahkan kalau saya dengar kabar dari sahabat-sahabat yang ada di sini, ini termasuk pemakaman yang paling mahal ya. Karena harganya kurang lebih 80.000 US dollar. Luar biasa. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim, kita perlu tahu bahwa Islam mensyariatkan bukan bermegah-megahan dalam kuburan atau bermahal-mahalan dalam kuburan. Ya, dalam hal masalah kubur. Bahkan ketika Nabi SAW memberikan isyaratnya kepada kita berkaitan dengan masalah kubur. Salah satu larangan dari kubur itu adalah kita bermegah-megahan dan memewah-mewahkan bangunan
kuburan kita, ya. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, ini menjadi pelajaran juga bagi kita, bahwa bagi kita itu nilai bukan hanya sekedar nilai kuburan itu berapa mahalnya, tidak, tetapi bagaimana kita mampu mempersiapkan apa yang ada di dalam kubur itu. Bagi kita yang terpenting bukan ininya, tapi apa yang sudah kita siapkan untuk alam kubur kita. Sekaligus juga untuk tadabbur bagi kita sahabat yang dicintai Allah. Mari manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, sehingga ketika kita nanti meninggal dunia, bukan hanya sekedar bermegah-megahan dalam kubur, tetapi kita mampu untuk bermegah-megahan untuk isi kuburan kita. Kalau saat ini kita bahagia dengan dunia kita, mudah-mudahan setelah kita wafat, kita mampu berbahagia dengan amal kita yang kita usahakan selama kita hidup di dunia ini. Pelajaran dari Yahudi, bagaimana ternyata mereka dalam hal kubur termasuk orang yang bermegah-megahan. Semoga kita mampu menyelisihi mereka dalam hal ini, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Kita tidak menjadi manusia yang sekedar bermegah-megahan dalam kubur, tetapi menjadi manusia yang berlomba-lomba berfastabiqul khairat untuk menyiapkan apa yang ada di dalam kubur. Dan inilah poros surga. Usai sudah kebersamaan kita dalam episode Poros Surga kali ini. Semoga hikmah dari tayangan ini membawa kita menjadi lebih baik sebagai makhluk Allah yang beriman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.